Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Islamia, mahasiswa program studi psikologi Islam UINHAS Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan ruang lingkup psikometri, sejarah perkembangannya, skala pengukuran psikologi, serta konsep reliabilitas sebagai pondasi penting dalam memahami bagaimana manusia dapat diukur secara ilmiah. Psikometri berasal dari kata psycho yang berarti jiwa dan metron yang berarti mengukur. Jadi, psikometri adalah ilmu tentang cara mengukur aspek-aspek psikologi seperti emosi, kecerdasan, kepribadian, atau motivasi. Kalau dalam fisika, kita bisa mengukur panjang dengan meteran, maka dalam psikologi, kita mengukurnya dengan tes psikologi. Tujuan psikometri adalah untuk membuat alat ukur yang objektif, akurat, dan ilmiah, agar kita bisa memahami manusia secara lebih dalam dan tidak sekedar menebak. Misalnya di dunia pendidikan, psikometri digunakan untuk melihat potensi belajar siswa, minat karir, atau tingkat stres akademik mahasiswa. Awal mula psikometri dimulai dari Francis yang tertarik mengukur kemampuan manusia lewat tes sensorik dan motorik. Lalu ada James yang memperkenalkan istilah mental test untuk pertama kali. Tokoh penting lainnya ada Albert Binet, membuat tes kecerdasan pertama untuk anak-anak, yaitu cikal bakal dari tes IQ yang kita kenal sekarang. Kemudian ada Charles menemukan konsep faktor G, yaitu kemampuan umum yang mempengaruhi kecerdasan. Awalnya semua tes menggunakan teori lama yang disebut sebagai teori tes klasik, di mana hasil tergantung pada skor total. Namun sekarang psikometri berkembang ke teori tes modern yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan dengan kemampuan peserta, seperti tes berbasis komputer. Pengukuran psikologi berbeda dengan pengukuran fisik karena kita tidak bisa mengukur hal yang tidak bisa dilihat secara langsung. Misalnya, kita tidak bisa menimbang kebahagiaan dengan timbangan, tetapi bisa mengukur lewat skala pernyataan. Dalam psikometri ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama itu ada nominal, skala pengukuran yang paling sederhana, hanya untuk mengkategorikan data tanpa urutan atau makna kuantitatif. Contohnya seperti jenis kelamin. Yang kedua itu ada ordinal, skala yang memungkinkan data untuk dikategorikan dan diurutkan tetapi jarak antar kategori tidak sama. Contohnya seperti tingkat pendidikan. Yang ketiga itu ada interval, skala yang memiliki urutan dan jarak yang tidak sama antar nilai tetapi tidak memiliki titik nol mutlak yang berarti. Contohnya seperti suhu, skor IQ. Kemudian yang keempat ada rasio, yaitu skala pengukuran yang paling lengkap yang memiliki semua karakteristik skala interval ditambah dengan titik nol mutlak yang sesungguhnya. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan. Reliabilitas berarti konsistensi hasil pengukuran. Kalau suatu tes diulang beberapa kali dan hasilnya tetap stabil, berarti tes itu reliable. Misalnya, seperti mengerjakan tes kepribadian hari ini dan seminggu lagi hasilnya tetap mirip, berarti alat ukurnya reliable. Tapi kalau berubah drastis karena orang yang mengerjakan tersebut sedang sedih atau lelah, berarti ada gangguan reliabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas antara lain yaitu kondisi peserta, lingkungan tes, dan kualitas item pernyataan. Jadi, alat ukur psikologi yang reliabel dan valid akan memberikan hasil yang bisa dipercaya untuk memahami seseorang secara ilmiah.